pihak Mary. Mary dan suaminya, John, tidak menikmati pernikahan yang bahagia. Mereka berselisih sepanjang waktu. Mereka berdua selalu dalam keadaan marah, pahit, dan benci. Mereka mempunyai 2 orang anak terpengaruh oleh masalah yang terjadi di rumah. Perselisihan itu terlihat pada pekerjaan sekolah dan perilaku mereka. Salah seorang anak mereka mendapat masalah lambung yang disebabkan oleh gangguan saraf. Your kingdom come, your will. Masalah Mary ialah karena dia tidak memahami cara mempersilahkan John menjadi kepala rumah tangga. Mary suka duduk di tampuk pimpinan. Dia ingin mengambil segala keputusan, menangani urusan keuangan, dan mendisiplin anak-anak. Dia ingin bekerja supaya dapat mempunyai uang sendiri. Dia bersikap bebas, lantang, suka menuntut, dan merengek. Sekarang, Anda mungkin sedang berpikir, saya tahu jawaban bagi persoalannya. Dia perlu mengenal Yesus. Dia sudah mengenal Yesus. Mary menerima Yesus sebagai juru selamatnya 5 tahun yang lalu. 3 tahun setelah dia menikah dengan John. Apakah maksud Anda tidak ada perubahan dalam diri Mary sejak menerima Yesus sebagai juru selamat? Ya, memang sudah ada perubahan. Dia percaya bahwa dia akan ke surga, walaupun perilakunya yang buruk menyebabkannya selalu merasa terhukum. Dia mempunyai harapan sekarang. Sebelum dia menemui Yesus, dia merana dan tidak berpengharapan. Sekarang, dia hanya merana saja. Mary tahu bahwa sikapnya keliru. Dia ingin berubah. Dia telah menerima penyuluhan dari 2 orang penasihat. Dan dia hampir selalu berusaha untuk didoakan agar memperoleh kemenangan atas kemarahan, pembangkangan, sikap tidak mau mengampuni, kebencian, dan kepahitan. Mengapa dia belum melihat adanya perbaikan dan kemajuan? Jawabannya terdapat dalam Roma pasal 12 ayat kedua. Versi NAT, American New Testament. Janganlah menyerupakan diri dengan dunia ini, dalam kurung zaman ini. Diragamkan dan disesuaikan dengan adat kebiasaannya yang lahiriah dan dangkal. Tetapi berubahlah oleh, dalam kurung seluruh, pembaruan pikiranmu, oleh cita-citanya yang baru dan sikapnya yang baru, supaya kamu dapat membuktikan bagi dirimu hal yang merupakan kehendak Allah yang baik dan berkenan dan sempurna, yaitu hal yang baik dan berkenan dan sempurna dalam pandangannya bagi kamu. Sorry, tadi bukan versi American New Testament, tapi Amplified New Testament, Roma 12 pasalnya yang kedua. Mary mempunyai benteng-benteng dalam pikirannya. Benteng itu sudah ada bertahun-tahun di situ. Dia bahkan tidak mengerti mengapa sampai benteng-benteng itu ada dalam pikirannya.
Dia tahu bahwa tidak seharusnya dia membangkang, suka memimpin, merengek, dan sebagainya. Tetapi dia tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukannya untuk mengubah sifatnya. Tampaknya dia hanya bereaksi dalam situasi tertentu, dalam cara yang tidak wajar, karena dia tak dapat mengendalikan semua tindakannya. Mary tak dapat mengendalikan tindakannya, karena dia tidak dapat mengendalikan pikirannya. Dia tidak mengendalikan pikirannya karena ada benteng-benteng dalam pikirannya yang telah didirikan oleh iblis sejak dini dalam hidupnya. Iblis mulai menyiapkan rencananya yang diatur rapi dan menyebarkan tipuannya pada usia yang sangat muda dalam hidup Mary. Dalam kasus Mary ini, masalahnya diawali lama sekali, pada masa kanak-kanaknya. Sebagai seorang anak, Mary mempunyai seorang ayah yang berkuasa mutlak, yang sering memukulinya hanya karena pria itu ada dalam perasaan hati yang buruk. Jika Mary melakukan suatu kesalahan, maka ayahnya melampiaskan kemarahan atas dirinya. Selama bertahun-tahun, wanita ini menderita tanpa daya pada saat ayahnya berlaku kasar terhadap dia dan ibunya. Sang ayah bersikap tidak hormat dalam segala hal terhadap istri dan putrinya. Namun, saudara laki-laki Mary selalu dianggap tak bersalah. Tampaknya saudaranya itu disayang karena dia seorang anak laki-laki. Pada waktu dia berusia 16 tahun, Mary telah diindoktrinasi selama bertahun-tahun oleh iblis yang telah mendustai dia seperti ini. Kaum pria sesungguhnya menyangka diri mereka hebat. Mereka semua sama. Engkau tak dapat mempercayai mereka. Mereka akan menyakiti engkau dan memanfaatkan dirimu. Jika engkau seorang pria, engkau telah mencapai cita-citamu dalam kehidupan. Engkau dapat melakukan apa saja yang kau inginkan. Engkau dapat menyuruh orang melakukan perintahmu, menjadi majikan, memperlakukan orang sekehendak hatimu. Dan tiada seorang pun, terutama para istri dan anak perempuan, dapat berbuat apa-apa mengenai hal itu. Akibatnya, Mary bertekad, jika aku keluar dari sini, tidak seorang pun pernah mempermainkan diriku lagi. Iblis sudah mengadakan peperangan di medan perang dari pikirannya. Biarkan bahan pemikiran itu terus-menerus berada di kepala Anda selama ratusan ribu kali dalam kurun waktu 10 tahun. Dan lihatlah, apakah Anda siap untuk menikah dan menjadi seorang istri yang manis, penurut, dan pemuja. Sekalipun oleh suatu mujizat Anda ingin bersikap begitu, Anda tidak mengetahui caranya. Ini adalah kekacauan yang dialami Mary hari ini. Apakah yang dapat dilakukannya? Apakah yang dapat kita lakukan dalam situasi semacam ini?
senjata dari firman. Dikutip dari Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31 dan 32 versi Amplified New Testament. Jika kamu tinggal di dalam firman-Ku, berpengaruh pada ajaran-Ku dan hidup sesuai dengan itu, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini Yesus memberitahu kita cara meraih kemenangan atas dusta iblis. Kita harus memperoleh pengetahuan dari kebenaran Allah dalam diri kita. Membarui pikiran kita dengan firman-Nya, kemudian menggunakan senjata dari 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 4 dan 5 untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan setiap kesombongan dan keangkuhan yang meninggikan diri melawan pengenalan akan Allah. Senjata ini adalah firman yang diterima melalui khotbah, ajaran buku-buku, kaset-kaset, seminar-seminar, dan pelajaran Alkitab secara pribadi. Kalau zaman sekarang mungkin bisa melalui YouTube. Tetapi kita harus tinggal terus-menerus dalam firman sampai itu menjadi penyingkapan yang diberikan oleh ilham Roh Kudus. Terus-menerus berada dalam firman itu penting. Dalam Markus 4 ayat 24 berbunyi demikian. Yesus bersabda, "Ukuran dari pikiran dan pelajaran yang kamu berikan kepada kebenaran yang kamu dengar akan menjadi ukuran dari kebaikan dan pengetahuan yang berpulang kembali kepadamu." Saya ulangi, kita harus terus-menerus menggunakan senjata firman. Ayat tadi dikutip dari kitab Markus pasalnya yang ke-4 ayat ke-24. Dua senjata lain yang tersedia bagi kita adalah puji-pujian dan doa. Puji-pujian lebih cepat mengalahkan iblis jika dibandingkan dengan rencana perang lainnya. Tetapi harus berupa puji-pujian yang keluar dari hati yang murni. Bukan hanya sekedar puji-pujian di bibir semata, atau suatu metode yang dicoba untuk melihat apakah itu berhasil. Juga puji-pujian dan doa melibatkan firman. Kita memuji-muji Tuhan sesuai dengan firman-Nya dan kebaikannya. Doa adalah hubungan dengan Tuhan. Atau dengan kata lain adalah komunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya seperti pengemis meminta-minta. Doa berarti datang dan memohon pertolongan atau berbicara kepada Allah tentang sesuatu yang mengganggu kita. Jika Anda ingin menghayati kehidupan doa yang berhasil, kembangkanlah suatu hubungan pribadi yang baik dengan Bapa. Ketahuilah bahwa Dia mengasihi Anda.
bahwa Dia penuh rahmat, bahwa Dia mau menolong Anda. Usahakanlah untuk mengenal Yesus. Dialah sahabat Anda. Dia mati bagi Anda. Usahakanlah untuk mengenal Roh Kudus. Dia menyertai Anda sepanjang waktu sebagai penolong Anda. Biarkan Dia menolong Anda. Belajarlah untuk mengisi doa Anda dengan firman Allah. Firman Allah dan kebutuhan kita merupakan dasar kita untuk datang kepadanya. Jadi, senjata kita adalah firman yang digunakan dalam berbagai cara. Seperti yang dinyatakan Paulus kepada kita dalam 2 Korintus. Senjata kita bukanlah senjata duniawi, yaitu daging, tetapi senjata rohani. Kita butuhkan senjata rohani karena kita memerangi roh-roh yang ulung, bahkan iblis itu sendiri. Bahkan Yesus juga menggunakan senjata firman di padang gurun untuk mengalahkan iblis. Lihat Lukas pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan 13. Setiap kali iblis berdusta kepadanya, Yesus menanggapi dengan ada tertulis dan mengutip firman kepadanya. Pada saat Mary mempelajari cara menggunakan senjatanya, dia mulai meruntuhkan benteng-benteng yang telah didirikan iblis dalam pikirannya. Dia akan mengetahui kebenaran yang akan membebaskan dirinya. Dia akan melihat bahwa tidak semua pria seperti ayah kandungnya. Sebagian pria memang demikian, tetapi banyak lainnya yang tidak seperti itu. Suaminya John tidak seperti itu. John sangat mengasihi Mary.